Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen risiko keuangan dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salvana Adistia Hidayah dari kelas MN21C dengan NIM 2021 008 0082. Di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian dari manajemen risiko keuangan. Yang kedua, ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko keuangan adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, analisis, pengukuran, pengendalian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan aspek keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan atau organisasi, mengurangi potensi kerugian, dan memaksimalkan peluang yang dapat memberikan keuntungan keuangan. Yang kedua, ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko keuangan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan risiko yang terkait dengan aspek keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup ini mencakup banyak elemen penting yang harus dikelola dengan cermat. Berikut adalah beberapa aspek utama dari ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada resiko pasar. Manajemen risiko keuangan harus mempertimbangkan resiko suku bunga, resiko perubahan nilai tukar mata uang, resiko harga komoditas, dan risiko lainnya yang berkaitan dengan pasar. Yang kedua, resiko kredit. Risiko kredit terkait dengan kemungkinan pihak lain gagal membayar utangnya kepada perusahaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo tanpa kesulitan. Lalu yang keempat ada risiko operasional. Risiko operasional mencakup risiko yang timbul dari proses bisnis, sistem, kebijakan, dan juga kesalahan karyawan. Yang kelima, risiko hukum dan peraturan. Perusahaan harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam aktivitas keuangannya. Yang keenam, risiko reputasi. Reputasi perusahaan dapat terganggu jika terjadi insiden atau skandal yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Manajemen risiko keuangan perlu mempertimbangkan cara untuk melindungi dan memulihkan reputasi perusahaan. Yang ketujuh, risiko strategis. Manajemen risiko keuangan harus mempertimbangkan dampak finansial dari keputusan strategis seperti ekspansi ke pasar baru, diversifikasi bisnis, atau restrukturisasi perusahaan. Lalu yang kedelapan ada risiko teknologi. Perusahaan harus mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi, seperti risiko keamanan cyber, kegagalan sistem, atau perubahan teknologi yang cepat. Yang kesembilan, risiko lingkungan. Risiko lingkungan terkait dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan risiko yang mungkin timbul dari perubahan regulasi atau tuntutan hukum terkait dengan lingkungan. Dan yang terakhir, risiko proyek. Jika perusahaan terlibat dalam proyek-proyek besar, maka risiko proyek seperti keterlambatan proyek atau biaya yang melebihi anggaran juga perlu dikelola. Materi yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya,
Manajemen risiko keuangan melibatkan identifikasi, analisis, pengukuran, pengendalian, dan juga pengelolaan risiko. Dalam semua aspek ini, agar perusahaan dapat mencapai tujuan keuangannya dengan lebih baik, melindungi nilai keuangan, dan memaksimalkan peluang yang ada. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum